Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaisasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial Blender bagaimana cara membuat stand nih, stand yang eh, bisa dibilang ya tidak sederhana ya. Jadi agak levelnya agak sedikit eh, tingkat lanjut ya. Jadi ini langsung kita mulai dulu ya. Saya klik general di sini. Nah, ini saya klik ya, saya menggunakan move tool. Saya ke X. Ini saya ke ataskan dulu ya, ke permukaan ya. Ini saya milih X ya, Y-nya di depan ya, Y-nya di depan ya. eh ini saya seperti ini kan aja. Terus saya ke edit mode ya, ke edit mode atau ketik tab pada keyboard, lalu saya pilih permukaan ya, saya select, saya pilih atasnya, lalu saya dorong dia ke bawah menggunakan sumbu ya. Setelah ini saya klik sampingnya ya, saya tahan shift, klik sampingnya lagi. Di sini saya pilih scale ya. Nah, ini merah-merah ini saya klik, saya tarik ya, seperti itu ya. Saya tarik lagi nih. Ini saya klik bagian depannya, saya sumbuin, saya tarik. Nah, seperti itu ya. Lalu saya balik lagi ke object mode ya, atau ketik tab pada keyboard. Di sini saya copy, saya paste ini ya, Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah ini saya ke X, lalu saya rotasi ya. Gini, dan kontrol ya, Ctrl pada keyboard. Lalu saya ke ini lagi. Nah, ini saya dorong ya. Sini saya nyalakan ini ya, saya nyalakan ini snap, lalu face, lalu ini saya dorong berdasarkan ini, jadi dia sejajar ya. Dan bawahnya juga saya dorong berdasarkan bawah ini ya, saya arahkan ke sini, ke bawah ini ya, agar dia sejajar ya. Lalu ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V pada keyboard. Ini saya tab ya, ini saya pipihkan, kecilkan ya. Ini juga saya kecilkan ya. Seperti ini klik, saya dorong, ini saya hilangkan dulu ya, lalu saya tab ya. Ini saya diamkan di sini ya, tetap di sini saya diamkan ya. Saya ke ini, saya pastikan ya, sumbu ini saya awalnya saya diamkan aja ya. Ini pas saya pastikan, saya ke Y dulu, saya pastikan dia berada di dekat garis biru. Saya bisa ini pakai menggunakan ini apa, wireframe, di wireframe yang ini ya, jadi yang oranye-oranye ini ada di garis biru ya. Kenapa seperti itu? Agar saya bisa membuat secara simetris ya. Ini saya ini dulu, saya tab lagi ya, saya kecilkan lagi, ini saya tekan lagi, ini juga ya saya kecilkan lagi, ya.
Nah, nah ini saya sengaja saya taruh sini ya. Jadi setelah ini saya ke modifier ya. Modifier ini yang bentuknya tang. Saya klik, lalu saya klik mirror. Ya. Nah, dia akan ini ya, akan apa? Membuat simetris ya. Kayak seperti ini ya. Jadi misalnya kalau saya shift A, nah ini sebagai contoh kecil ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan dia sumbunya ada di tengah ya. Kalau saya pencet tab ya, terus saya geser dia di sini ya. Sumbu ini tetap ada di sini ya, tengahnya. Terus saya tab lagi. Lalu saya ke add, ke mirror, dia ada di sebelah sini ya. Jadi tengahnya ini adalah ini ya. Misalnya kalau saya ke mirror sekarang ya, saya ke mirror, mirror ya. Dia nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya tab, kalau saya ke samping, maaf, saya L dulu ya. Ketik L pada keyboard, kalau saya kesampingkan dia maka ada mirrornya ya. Jadi sumbu yang di luar ini ketika saya ada di object mode ya, sumbu di luar ini adalah acuan dari kanan kiri ya, simetrisnya ya. Jadi untuk itu si objek harus kita geser di mode edit mode ya. Klik L, kita geser, baru dia ada ininya, apa simetrisnya ya. Saya tap, saya delete ya. Jadi ini seperti itu ya. Ini saya langsung pilih lagi ya. Saya ketik tab ya. Ini saya ketik apa? Saya klik face select. Ini saya pilih depannya. Sebelumnya ini saya kedepankan dulu ya. Saya kedepankan dulu. Subject X. Saya klik nih. Coba ini posisi berani saya naikkan lagi, snapnya saya nyalakan maksudnya. Ngikutin ini nih. Ya. Setelah itu saya ke tab atau ke edit mode ya. Ini saya gerakkan sini. Ini saya gerakan seperti ini ya. Nah ini permukaan ini ingin saya samakan dengan permukaan lantai ya, depan lantai ya. Jadi ini snapnya saya nyalakan, lalu saya aktifkan face. Di permukaan depan ini, saya ingin menyamakan permukaan depan ini dan dengan permukaan depan ini ya. Jadi ini face ini saya gerakkan ya, sumbu hijaunya, lalu saya arahkan ke sini. Ya. Insya Allah dia akan sama ya. Tuh dia sama ya, lurus ya. Seperti itu. Ini juga ya. Setelah itu ini saya diamkan dulu ya, ini saya mungkin saya kasih R dulu ya. Klik nih. Ini ke sini. Ini saya klik sini ya. Extrude. Ini saya diamkan sini ya. Nah, ini saya cetar L, maaf, ini saya cetar L ya. Klik, ini saya taruh sini, dekatkan di sini ya. Lalu ini saya buat di permukaan ini, saya pilih apa namanya, face select. Lalu saya ketik E pada keyboard ya, extrude. Oke. Ini sampai sini aja ya. Ini saya matikan dulu ya. Ini sampai sini aja deh. Ini saya cetar R ya. Saya lookup ya, klik nih. Lalu saya ke face select, klik, ketik E pada keyboard ya. Nah ini ingin saya dorong sesuai dengan permukaan depan juga sama ya. Ini saya nyalakan lagi ya, dan dengan ini ya, ini face ya, ini mini face ya, netnya ya. Saya dorong
saya tarik ke depan, lalu saya arahkan ke sini agar dia sama ya. Coba kita lihat, dia sama ya atas bawah ya. Ya. Sebenarnya kayaknya saya ada yang ini, ada yang salah nih. Oh, yang di sini, atur di sini deh. Ini cuma apa? Maaf, ini di tengah. Ini deh ya. Ini ingin saya cetak R, klik, saya taruh sini. Saya hilangkan dulu nih. Ini saya ke mode face, klik, ketik E pada keyboard untuk extrude. Ya. Ini saya nyalakan. Ini saya samakan dengan permukaan ini ya, permukaan lantai ya. Lalu saya Ctrl R, klik. Terus ini saya hilangkan dulu. Ini saya taruh sini aja. Saya tekan ini. Gitu ya. Lalu saya ini ke apa? Face lagi. Extrude. Ini saya ingin samakan dengan permukaan depan ya. Nyalakan lagi. Seperti itu ya. Lalu ini saya, nah ini saya ini menggunakan R ya, klik. Ini ingin saya samakan dengan yang depan ini, atas ini ya. Kali ini mungkin saya ke Z aja. Saya ke wireframe. Ini nggak perlu. Oh, ini bisa deh. Ya, jadi dia sesuai depan atas ya. Jadi sama ya. Lalu ini saya klik permukaan face-nya. Saya ketik E pada keyboard. Nah, ini saya hilangkan dulu. Ini cukup mungkin segini kali ya. Kurang. Nah, seperti ini ya. Dah. Lalu saya ketik R, Ctrl R pada keyboard maksudnya. Klik ini, ketik di sini ya. Lalu saya ketik baseline lagi. Klik ini. Ketik E pada keyboard ya. Nah, ini ingin saya samakan dengan permukaan ini ya. Jadi saya nyalakan dulu. Saya tarik, lalu saya arahkan ke sini. Agar sama ya. Setelah itu saya Ctrl R, klik. Nah, ini ingin saya samakan dengan permukaan ini ya. Ini saya tarik, saya ke sini. Permukaan bawah ini ya. Nah, di sini lalu saya klik permukaan, ketik E ya. Sebentar, ini saya hilangkan dulu. Ketik E pada keyboard. Seperti ini ya. Setelah itu saya coba tab ya. Nah, ini setelah saya kasih efek simetris atau mirror tadi ya, di modifier tadi ya, yang saya gunakan nih, mirror modifier, saya ingin menghilangkan efek itu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak simetris lagi ya. Ini saya ke ini ke sini, tanda panah ini ada bacaan apply. Saya klik. Jadi ketika saya masuk ke tab lagi, ini saya dorong-dorong, maka yang sebelah kiri tidak terpengaruh lagi ya, karena dia bukan simetris lagi. Jadi sudah menjadi objek ya. Jadi tadi saya apply tadi ya. Nah, setelah itu
Saya ingin mendelete ini, delete face. Ini juga saya delete face-nya, delete face ya. Lalu saya ke garis ini ya, ke garis edge ini, saya tahan shift, saya klik garis ujungnya, saya tahan shift, saya klik satu lagi ya, saya ketik F ya, F pada keyboard. Ini juga sama ya, klik tahan shift F. Ini juga klik tahan shift F. Ini juga ya, klik tahan shift, klik F ya. Setelah itu saya ingin hilangkan garis-garis ini. Saya pilih tahan shift ya. Begitu juga bawahnya. Begitu juga yang bagian dalamnya ya. Saya ketik delete ya. Delete. Lalu saya ketik dissolve edge. Seperti itu ya. Ini juga sama. Ya. Klik tahan shift, klik bagian dalamnya, bagian bawah, ini bagian luar ya. Saya delete pada keyboard, dissolve edge. Seperti itu ya. Begitu juga ini sama. Pertama face-nya dulu saya hilangkan ya. Tahan shift, delete. Ini face ya, face. Baru saya ke edge lagi. Klik ini F. Klik ini F ya. Klik garisnya, tahan shift F. Klik garisnya, tahan shift, klik garis lagi F. F ya. Oh, saya salah nih. Klik F ya. Setelah itu saya pilih garis lagi, tahan shift, saya delete, saya ke ini dissolve edge. Ini juga sama ya. Delete face. Maaf, bukan face. Ini delete dissolve edge ya. Dissolve edge. Ya seperti itu ya. Jadi dia sekarang dia nyambung ya. Nah, jadi sekarang dia nyambung. Sekarang ada yang saya ingin Anda perhatikan ya. Takut-takut ada yang error ya. Yang paling pertama, yang ini setelah ini kita cek dulu. Kita ke overlays sini. Kita ketik face orientation ya. Jadi kalau kita ketik ini dia ada yang merah ya. Misalnya dia seperti ini ya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini nih ya. Nah ini harus dibalikan ya. Kita ketik, terus kita ketik Alt N ya, Alt N Alt N negatif ya. Lalu kita klik flip ya. Atau kita klik, kita ke mesh, kita ke normal, kita ke flip ya. Jadi pastikan dia semua biru semua ya. Blue ya. Pastikan dia biru atau blue ya. Setelah ini kita harus ngecek masing-masing dari ini ya, dari permukaan ya. Ketika saya klik ini ya, ketika klik saya permukaan ada batas di sini ya. Jangan sampai klikan kita dia ada di sini. Jadi melebihi apa yang kita klik ya. Jadi itu semacam permukaan yang gagal lah ibaratnya ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kita klik dulu apakah ini tandanya normal ya. Kalau saya klik ini dan ini ada garis ya, ini ada garis, tetapi dia batas area klik seleksi saya dia melebihi seperti ini ya, maka ini gagal ya. Jadi kalau saya klik ini dia harusnya dia berada di sini ya, karena ini nggak ada garis ya, saya klik gitu. Nah, ini pastikan semua seperti ini semua ya dari awal ya.
Karena kalau kita ini kita save dulu ya, seharusnya kita save. Karena kalau kita nggak cek dari awal, maka kita akan kerepotan sendiri ya. Jadi kita cek dulu masing-masing, apakah nih ada yang janggal nggak nih permukaannya nih. Ini sepertinya ini normal aja ya. Oke. Jadi kita pastikan dulu, kita detail bagian-bagian dalamnya ini ada yang ini nggak, ada yang dia janggal nggak ya. Kita klik dia melebihi batas dari seleksi yang kita klik ya. Ini juga bisa kita apa, menggunakan wireframe ya, atau mungkin kalau nggak ingin menggunakan wireframe, ini kita geser dulu ya. Biasanya di sini-sini ada yang salah gitu ya. Kayaknya ini ya, kayaknya cukup, cukup aman kayaknya ya. Kita tap ini ya, kayaknya cukup aman ini ya, nggak ada yang janggal ya. Ya, saya tap lagi, ini saya balikan lagi ya ke atas ya, atau mungkin saya undo juga boleh. Tap ini, saya naik, saya ini ya. Jadi kayaknya ini aman aja ya.